Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Kuda Hafiz Chapter 2 Agni Pariska. Ini adalah film sequel kelanjutan dari Kuda Hafiz yang pertama. Jika kalian belum nonton film yang pertama, Mimin upload videonya sudah hari Sabtu kemarin di channel RCL Stories. Bagi yang belum tahu, Mimin tetap upload 2 kali selama seminggu. Cuma satunya Mimin upload di channel kedua, melanjutkan kisah di mana Nargis menjalani kehidupan bersama suaminya Samir dengan rasa trauma. Di sini mereka mempunyai anak adopsi yang bernama Nandini. Suatu ketika di sekolah, Nandini diculik oleh seorang pemuda. Lalu bagaimanakah Hafiz menghadapi kenyataan pahit yang kedua ini, dan berhasilkah dia menemukan anaknya? Mari simak baik-baik alur cerita filmnya. Di awal film terlihat Nargis yang sedang menangis, meminta tolong karena dia hendak diperkosa oleh seorang pria dan disuntik oleh seorang wanita. Namun itu hanya mimpi buruk dan rasa traumanya waktu 1 tahun yang lalu ia diperkosa. Hal itulah yang membuat depresi sampai sekarang. Pada pagi hari, suaminya Samir telah menyiapkan makanan untuk merayakan acara anniversary atau hari jadi mereka. Namun Nargis tidak menghiraukan hal itu karena dia lagi tidak enak badan. Suaminya Samir selalu berusaha membawanya dan mendampinginya untuk berkonsultasi dengan seorang dokter karena masalah depresinya itu. Namun kondisi dan sifat Nargis tak kunjung berubah. Pada suatu waktu, Samir menemui dokter itu dan menanyakan apakah ia dan Nargis bisa mempunyai seorang anak. Dokter menyarankan jika kalau depresi yang dialami istrimu, Nargis, sangat berat dan obat depresi yang saya berikan itu dosisnya sangat tinggi. Jadi dokter melarang mereka mempunyai anak untuk sekarang. Pada suatu hari, Samir pergi ke temannya yang bernama Dipak karena saudara dan iparnya meninggal dalam suatu kecelakaan. Mereka mempunyai seorang putri yang bernama Nandini. Temannya Dipak bercerita dengannya bahwa ia tidak bisa menjaga keponakannya Nandini karena untuk biaya hidup sekarang sangatlah susah. Apalagi dia hanya seorang pedagang kecil dan dia berdagang selalu berpindah-pindah. Dipak ingin memasukkan Nandini ke panti asuhan. Samir mengatakan, aku akan menjaga Nandini selama 1 minggu. Jika Nandini betah dan cocok dengan kami, aku akan mengadopsinya. Samir pun membawa Nandini pulang ke rumah dengan menaiki sebuah becak. Sesampainya di rumah, istrinya Nargis menanyakan ini anak siapa. Samir mengatakan kalau ini keponakan dari temannya yang bernama Dipak dan orang tuanya yang telah meninggal. Nandini akan tinggal dengan kita selama 1 minggu. Samir ingin Nandini tidur dengan Nargis, namun Nargis tidak mau. Ia menyuruhnya untuk tidur di kamar ibunya. Samir membersihkan kamar ibunya dan Nandini tidur di kamar itu. Nargis pergi menemui dokter yang biasa ia dan suaminya konsultasi. Di situ Nargis bercerita dan curhat bahwa suaminya ada membawa seorang anak dari temannya. Jika aku tidak depresi dan trauma seperti sekarang, pasti aku dan Samir sudah mempunyai seorang anak. Di situ Nargis tidak sengaja menyenggol piring batu dan jatuh pecah. Dokter itu mengambil piring dan menyatukan bagian-bagian piring itu. Ia mengatakan bahwa hidup itu sederhana, bukan hanya untuk bertahan hidup, namun untuk dijalani. Anak yang dibawa suamimu itu, ia juga lagi tertekan dan trauma karena baru saja ditinggalkan kedua orang tuanya. Mungkin ini cara Tuhan menyatukan kalian berdua yang lagi mengalami masa-masa sulit. Nargis pun termenung dan sadar. Di besok paginya, Nargis melihat Nandini yang sedang termenung menonton anak-anak pria di situ yang sedang bermain kriket. Nargis berkata, jika kamu ingin bermain, maka pergilah. Nandini pun keluar.
Namun di luar, Nandini digigit oleh seekor anjing. Anak-anak di situ berteriak karena melihat hal itu. Nargis pun keluar dan menolong Nandini yang sudah terluka digigit anjing itu. Ia mengusir dan memukul anjing itu yang sempat menggigit kakinya. Nargis bergegas membawa Nandini ke rumah sakit untuk berobat. Pada malam hari, suaminya Samir pulang dan ia menceritakan semua peristiwa itu. Samir pun kaget, namun ia senang karena istrinya sudah membawa Nandini tidur di kamarnya. Di besok harinya, Samir tampak heran melihat istrinya, Nargis, yang sudah mulai berubah. Ia mengatakan bahwa tidak terasa ini sudah 1 minggu kita tinggal dengan Nandini. Aku akan membawanya pulang karena pamannya Dipak sudah mendapatkan keluarga yang mau mengadopsinya. Nargis mengatakan, aku akan mulai bekerja lagi karena kita akan membutuhkan tambahan biaya. Nandini akan kita adopsi. Melihat hal itu, Samir pun setuju. Nandini pun diadopsi oleh mereka. Keluarga mereka pun bahagia karena kehadiran Nandini. Hidup mereka pun penuh warna dan Nargis pun tampak pulih dari traumanya. Mereka pun menyekolahkan Nandini. Di sekolah, Nandini berteman dengan seorang gadis yang bernama Sima. Sima mengajak Nandini membeli es krim di pinggir sekolahnya. Tiba-tiba sebuah mobil van berwarna biru muncul dan 2 pria berseragam sekolah turun dan menculik Sima. Sima berusaha melawan mereka. Nandini pun ikut membantu dan ia pun ikut diculik. Pria tua penjual es krim berusaha menolong mereka, namun mereka memegang pistol. Akhirnya tidak ada 1 orang pun yang bisa menolong mereka. Nandini dan Sima pun dibawa oleh 2 pria itu. Samir ditelepon kepala sekolah. Ia mengatakan ada sesuatu terjadi di sekolah. Samir pun menuju sekolahnya Nandini. Sesampainya di sana, kepala sekolah menceritakan semua yang terjadi, bahwa hal ini mereka sudah melaporkan polisi dan ada pria tua penjual es krim yang menjadi saksi dari kejadian itu. Samir pun mengikuti ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Di kantor polisi, Samir mengatakan kepada polisi yang bernama Tiagi bahwa saksi mata sudah melihat semuanya dengan jelas. Itu perbuatan anak sekolah kelas 10-12 yang melakukan penculikan itu. Kita bisa meminta nomor mereka dari tempat mereka sekolah agar bisa mempercepat proses penyelidikannya. Polisi itu mengatakan jika ia sudah mengirim peringatan ke seluruh kota, polisi akan secepatnya menemukan pelakunya. Ia menyuruh Samir bersabar, nanti polisi yang melakukan semuanya. Samir mengatakan jika kamu tidak mempercepat proses penyelidikannya, anakku bisa mati. Polisi mulai naik darah dan marah. Ia mengusir Samir dari kantor polisi itu. Ia mengatakan sebelum 12 jam berlalu, kami tidak bisa melakukan penyelidikannya. Akhirnya, Samir dibawa pergi oleh seorang polisi. Di luar, Samir meminta tolong kepada penjual es krim yang sebagai saksi mata itu untuk menunjukkan kemana perginya mobil van biru itu. Mereka pun mengikuti arah penculik itu. Sesampainya di suatu tempat, di jalanan ada sebuah toko emas di situ. Samir memohon kepada penjual toko itu untuk melihatkan kamera CCTV-nya. Karena kasihan, penjual toko emas itu menunjukkannya. Kakek tua penjual es krim menunjukkan mobil itu kepada Samir dan mereka pun bergegas mengikuti arah mobil van itu. Di tempat lain, terlihat seorang wanita yang sedang melakukan pemujaan. Ia adalah nyonya yang bernama Sila Takur. Nyonya Takur adalah orang yang sangat berpengaruh dan paling ditakuti di daerah itu. Karena Tiagi dimarahi oleh atasannya, ia datang melaporkan hal itu kepada Nyonya Takur. Karena yang menjadi pelaku penculikan itu adalah cucunya Nyonya Takur yang bernama Baju. Baju yang melakukan penculikan itu bersama temannya. Setelah mendengar hal itu, Nyonya Takur menelepon sopirnya yang bernama Sailendra. Ia yang bersama-sama dengan cucunya yang melakukan penculikan. Nyonya Takur menanyakan di mana mereka dan apa yang dilakukan mereka. Sailendra mengatakan mereka berada di rumah pertanian.
Baju dan temannya sedang memperkosa kedua anak gadis itu yang berumur 15 tahun dan 5 tahun. Karena takut masalah ini sampai tercium polisi, Nyonya Takur menelepon anak buah kesayangannya yang bernama Rashid. Rashid yang seorang pemotong daging dan bos gangster paling ditakuti. Nyonya Takur menyuruh Rashid untuk menyembunyikan cucunya Bacu dan temannya ke tempat yang aman dan membunuh kedua gadis itu. Buang mayatnya terpisah dan jangan sampai polisi mengetahui masalah ini. Samir dan kakek penjual es krim itu mengikuti jejak penculik itu sampai di suatu tempat. Mereka menemukan mobil van biru itu terbakar. Samir meminta tolong kepada warga sekitar untuk menolongnya memadamkan api di mobil itu karena ada anaknya di dalam. Namun mobil itu kosong. Warga di situ membantu mencari di sekitar tempat itu dengan menggunakan obor. Mereka mengelilingi tempat itu. Di semak-semak ada seorang warga melihat seorang gadis. Ternyata itu Sima yang sudah tampak tak sadarkan diri dan berlumuran darah, namun ia masih hidup. Samir dan warga pun melanjutkan mencari anaknya Nandini. Mereka akhirnya menemukan Nandini. Samir tak kuasa menahan tangisnya karena melihat anaknya yang sudah berlumuran darah. Ia menggendong Nandini dan lari menuju ke mobil ambulans yang sudah berada di situ. Nandini dibawa ke rumah sakit. Terlihat Nargis yang sedang menunggu di situ dan Samir yang sedang mencuci tangannya yang berlumuran darah di kamar mandi. Di situ terlihat seorang pria yang menghampirinya. Ia adalah kakak Sima. Ia mengatakan kalau ia tahu siapa yang melakukan semua ini. Pria itu bernama Bacu. Bacu sering mengejar adikku Sima sampai ke rumahku. Dan Bacu adalah cucu dari wanita yang bernama Sheila Takur. Semua polisi takut kepadanya. Polisi yang bernama Tiaji juga kaki tangannya Nyonya Takur. Sheila Takur itu sangat berkuasa. Sambil bercerita terdengar teriakan Nargis teriak memanggil Nandini. Sambil berlari ke istrinya, di sana dokter mengatakan Nandini telah meninggal. Ia berjalan menuju istrinya dengan air mata. Mereka berdua berpelukan dengan kepedihan yang sangat mendalam. Samir dan warga telah melakukan upacara untuk pemakaman anaknya Nandini. Samir dan istrinya Nargis yang menangis tampak tak percaya semua yang terjadi karena anaknya Nandini telah tiada. Mereka mengalami kepedihan yang mendalam dan dendam yang begitu besar. Selesai pemakaman, Nargis mengatakan kepada suaminya Samir, "Kau dan aku tidak lagi sama. Kita tidak akan seperti dulu lagi. Aku akan pergi dari rumah ini selagi trauma pemerkosaanku dan seorang yang membunuh anak kita tetap masih hidup. Jangan pernah muncul di hadapanku." Karena istrinya telah pergi, Samir pergi ke kantor polisi untuk menanyakan soal kasus itu sudah sampai sejauh mana penanganan polisi. Samir mengatakan pelaku saja belum ditemukan dan saksi utama yaitu kakek penjual es krim juga sudah menghilang selama 1 bulan. Namun dengan berbagai alasan, si polisi Tiagi berusaha mencari alasan dengan memberikan informasi tidak berguna yang membuat Samir menjadi marah, sehingga ia mengikuti Tiagi sampai di rumahnya. Samir menendang Tiagi dari belakang hingga terjatuh. Ia mengancam Tiagi dengan botol. Samir mengatakan, "Aku sudah muak dengan dramamu. Katakan, di mana kakek penjual es krim itu?" Tiagi mengatakan, kakek penjual es krim itu sudah dibunuh oleh anak buahnya Nyonya Takur. Nyonya Takur itu sangat kuat, jadi lupakan saja soal pembunuhan anakmu. Samir semakin marah dan memukul Tiagi dengan kayu. Para polisi datang membantunya. Mereka memukuli Samir dan membawanya ke pengadilan untuk disidangkan. Di pengadilan, Samir jatuhi hukuman 60 hari masa kurungan. Samir pun dibawa ke penjara. Di dalam penjara, Samir dimasukkan ke suatu tempat dengan seorang pria paruh baya yang bernama Tahla. Tahla adalah orang yang cukup berpengaruh di penjara itu. Adegan berpindah ke kediamannya Takur. Di sana, Nyonya Takur mengobrol dengan anak buah terbaiknya, Rashid. Dia mengatakan, apinya semakin dekat.
Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Jadi bunuh ayah gadis itu di penjara. Pada jam makan di penjara, salah seorang anak buah Tahla memberitahukan bahwa bos harus menjauhi tamu yang baru masuk itu karena informasi bahwa Rashid penjual daging telah mengirim anak buah geng Jaiswal untuk membunuhnya. Setelah selesai makan, Tahla berbicara dengan Samir yang mengatakan bahwa aku telah mendengar kisahmu di berita. Musuh bebuyutanku, Rashid, ia telah mengirim pembunuh sadis yang bernama Jaiswal dan gengnya besok akan membunuhmu. Tahla memberikan sebuah pisau gunting dan ia mengatakan, aku cuma bisa memberimu pisau ini. Aku dan geng Jaiswal sudah ada perjanjian di sini, jadi aku tidak bisa membantumu. Besok, jika kamu berhasil selamat dari geng Jaiswal, aku akan mencari posisi Rashid di luar sana. Jika kamu membunuh Jaiswal, maka kamu memiliki hati yang berani. Pada pagi hari, terlihat Jaiswal dan anak buahnya menuju ke kamar mandi. Mereka menyiapkan peralatannya yaitu pisau. Mereka sedang mencari Samir yang berada di kamar mandi. Karena Samir juga sudah mengetahuinya, dia pun langsung menyerang dengan pisau. Pertempuran Samir dan Jaiswal pun dimulai. Samir memukul dan menikam beberapa anak buah Jaiswal. Ia berusaha melindungi dirinya. Jaiswal pun bertarung dengannya. Karena tubuhnya yang besar membuat Samir kewalahan. Jaiswal mencekik Samir. Di situ Samir mengambil sebuah pisau dan menikam Jaiswal ke beberapa bagian tubuhnya dan kakinya. Samir keluar dan kabur dari tempat itu. Ia berjalan di lapangan penjara yang sedang hujan dan diikuti oleh geng Jaiswal. Tahla yang melihat Samir dan ia pun membantunya. Ia menikam dua anak buah Jaiswal dan mengatakan perjanjiannya dengan geng Jaiswal sudah berakhir. Di situ pertempuran besar pun dimulai antara geng Jaiswal dan geng Tahla. Geng Tahla mengajar anak buah Jaiswal sampai tidak ada satu orang pun yang berdiri. Tinggal Samir dan Jaiswal yang lagi bertarung. Mereka berlari menuju satu sama lain untuk menyerang. Samir memotong kakinya hingga membuat Jaiswal tidak bisa bergerak dan Tahla menyuruhnya membunuhnya. Tanpa berpikir panjang, Samir menuju Jaiswal dan memotong lehernya hingga ia tewas di situ. Di penjara, Tahla bertemu dengan pamannya yang bernama Badar. Ia memberitahukan kepada pamannya bahwa Allah telah mengirim seorang pria di penjara ini yang akan membantu kita. Dia akan memimpin kalian jika dia keluar nanti. Karena aku sudah melihatnya sendiri kalau ia membunuh Jaiswal, preman tersadis di sini, seorang diri. 60 hari telah berlalu, Samir pun keluar dari penjara. Tahla mengatakan, pelaku pemerkosa anakmu masih berkeliaran di luar sana. Anak buah dan keluargaku di luar akan mendukungmu sepenuhnya. Samir pun keluar dan dijemput oleh kakaknya Sima. Mereka menuju ke tempat yang ditunjukkan Tahla tadi. Sesampainya di sana, Badar memberitahukan semua informasi mengenai lokasinya Rashid. Mereka mengatakan jika anak pemerkosa itu juga diamankan oleh si Rashid, penjual daging. Badar mengatakan kalau melawan Rashid pasti akan terjadi pertumpahan darah. Jadi kalau kamu sayang nyawamu, bisa membatalkan niatmu itu. Samir mengatakan, aku sudah terlanjur menderita. Jadi apapun yang terjadi besok, aku sudah siap menghadapinya. Samir memimpin geng barunya itu. Mereka menuju ke markas Rashid, si tukang daging itu. Di sana, Samir dan kelompok barunya itu melawan dan membasmi anak buah Rashid hingga tidak ada satu orang pun yang tersisa dan berani maju melawan Samir dan anggota kelompoknya. Mereka akhirnya tiba di dalam dan bertemu dengan Rashid, si ketua geng. Tanpa berpikir panjang, Samir mengajar salah seorang anak buah Rashid dengan palu hingga terjatuh. Ia pun bertarung dengan Rashid di tempat yang penuh dengan berbagai daging. Samir menikam Rashid dengan sebuah tulang dan membawanya keluar. Samir membunuh Rashid di luar.
dan menyisakan salah seorang anak buahnya agar ia menunjukkan di mana mereka menyembunyikan para pelaku pemerkosa yang dicari Samir. Pria itu membawa mereka. Di situ Samir bertemu dengan satu orang pelaku dan sopirnya Sailendra. Namun pelaku utama si Bacu tidak berada di situ. Dua orang itu dibawa Samir dan kelompoknya ke tempat mereka membuang dua gadis yang telah diperkosanya itu. Samir menanyakan kepada mereka di mana Bacu. Si sopir Sailendra menjelaskan semua kejadian yang terjadi. Yang tahu kebenaran Bacu hanyalah Nyonya Thakur. Aku hanya sebagai alatnya saja. Yang menjadi pelaku pemerkosa adalah Bacu dan anak muda yang berada di samping saya ini. Si Bacu yang memperkosa Sima. Dan anak yang di samping saya inilah yang memperkosa Nadini tanpa ampun. Mendengar hal itu, Samir murka dan langsung memukulnya hingga tewas. Dan ia membiarkan Sailendra untuk menjadi saksi atas semua yang terjadi. Si sopir Sailendra dibawa oleh Samir dan gengnya ke seorang polisi SSP yang bernama Avinas. Badar mengatakan Sailendra akan mengungkapkan semua kejahatan yang dilakukan Nyonya Saila Thakur dan dia akan bersaksi di pengadilan. Pak Polisi Anifas memberikan sebuah surat kepada Samir dan mengatakan bahwa Nyonya Thakur telah mengirim cucunya si Bacu ke Mesir dengan ayahnya yang bernama Kamles Thakur. Kamles Thakur adalah seorang buronan polisi. Jika kamu ingin ke sana, kamu harus berhati-hati. Kamles memiliki beberapa pasukan di sana. Samir dan para anggota gengnya pulang untuk mempersiapkan keberangkatannya besok pagi. Salah seorang temannya melarang Samir untuk pergi karena dia bisa mati di sana. Itu sangatlah berbahaya. Namun keputusan Samir sudahlah bulat bahwa dia tetap membalaskan dendam kematian anaknya Nandini. Jadi dia tetap pergi. Temannya di situ mengatakan kalau istrimu Nargis datang. Samir keluar dan berjalan ke istrinya yang berada di dalam mobil. Samir mengatakan sisa satu orang lagi. Besok aku akan berangkat. Nargis melarangnya pergi. Namun Samir mengatakan aku bukan lagi pria yang dulu kamu kenal. Nargis mengatakan aku akan tetap menunggumu. Akhirnya Samir dan kakaknya Sima pun berangkat menuju ke Mesir. Setibanya di Mesir, mereka menaiki sebuah taksi. Samir mengatakan kepada sopir itu bahwa kami membutuhkan senjata. Kamu pasti tahu tempatnya. Aku akan membayar lebih untuk mengantarkan kami ke sana. Supir itu pun mengantarkan mereka ke sebuah tempat penjualan senjata. Di tempat itu, mereka bertemu dengan si penjual senjata yang bernama Hasnain. Sambil mengobrol, Hasnain mengatakan, berapa banyak orang yang kamu mau bunuh? Samir mengatakan, saya akan membunuh orang yang datang menghampiri saya. Kakak Sima menanyakan pria itu, berapa bayaranmu jika menyewanya? Pria itu mengatakan $1.000. Samir mengatakan, kami sedang mencari seseorang. Apakah kamu bisa membantu? Ia mengatakan, berikan saya waktu 1 hari saja. Pasti saya temukan orang itu. Samir dan pria penjual senjata itu sepakat dengan perjanjian tadi. Teman wanita Hasnain yang menjadi mata-mata mengatakan, itu adalah orang yang kamu cari yaitu Kamles. Ia mempunyai anak buah 15-20 orang. 1 minggu lalu, anaknya dari India baru tiba di sini. Pada saat ini, Samir melihat Bacu yang sedang merokok dengan wajah penuh amarah. Samir mengatakan, besok pagi kami akan menyerangnya. Pada pagi hari, Samir mulai melakukan penyerangan dengan memasuki rumah itu. Ia mencari keberadaan si Bacu. Di situ, ia bertemu dengan seorang penjaga. Pertarungan pun terjadi. Terjadi penembakan sehingga Bacu mendengarnya dan berusaha kabur. Para penjaga di situ mulai datang dan bertarung dengan Samir. Ia dikeroyok oleh para penjaga itu. Namun Samir cukup mahir dalam pertarungan sehingga ia mampu melumpuhkan para penjaga itu. Hasnain datang membantu dengan menembak beberapa orang di situ. Samir melihat Bacu dan ayahnya kabur dengan mobil. Ia pun mengikuti mereka. Pengejaran pun dimulai. Samir mengejar 2 mobil berwarna merah itu dengan kecepatan yang tinggi. Samir beradu tembak, senggol-menyenggol, dan Hasnain berhasil menembak 1 mobil hingga terbalik kemudian terbakar.
Tinggal pengejaran mobil terakhir yang dinaiki Bacu dan ayahnya Kamles. Hasnain berusaha menembak mobil itu, namun ia ditembak oleh para pengawal itu dari tangan. Dengan perjuangan dan usaha keras, Samir menembak mobil itu hingga terbalik. Ia berlari ke arah mobil itu dan membuka pintu mobil. Samir menarik Bacu, ia mengajarnya dan menendangnya ke arah yang tidak diinginkan. Ayahnya Kamles datang membantu anaknya. Karena ketakutan, Bacu kabur dari tempat itu. Samir mengajar Kamles dan berlari mengejar Bacu. Ia menangkap Bacu di suatu bukit. Ia mengajarnya dan menikamnya sambil Samir berkata, "Berteriaklah karena aku merasakan sakit ini setiap hari." Bacu pun mati ditikam oleh Samir. Ayahnya hendak menembak Samir, namun ia tertembak duluan oleh kakaknya Sima. Karena anak dan cucunya meninggal, membuat Nyonya Thakur stres. Ajudannya datang dan mengatakan bahwa Shailendra telah bersaksi kepada polisi. Sekarang Pak Polisi SSP Vinas datang membawa surat perintah penangkapanmu. Nyonya Thakur menyuruh salah seorang pelayan wanita menyisir rambutnya. Ia hendak berjumpa dengannya. Pelayan itu menangis dan mengambil sebuah tusuk rambutnya. Ia menikam Nyonya Thakur dari lehernya hingga tewas. Di akhir cerita terlihat Samir yang sedang tidur dan istrinya Nargis datang mengelus wajahnya. Nargis mengambil tangan Samir dan menyuruhnya memegang perutnya. Ternyata Nargis telah hamil. Ia membawa Samir keluar. Di luar rumah tampak berbagai masyarakat yang datang mendukungnya sebagai pemimpin baru mereka. Dan film pun berakhir. Klik jempol ke atas jika kalian suka dengan video seperti ini. Dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal, sampai jumpa di video cerita film selanjutnya.